Sekitar 90 detik memasuki awan berisi hujan, pesawat turun di ketinggian 18.000 kaki dengan kondisi mesin dalam posisi idle. Lalu kedua mesin pesawat akhirnya pun mati mendadak sehingga kehilangan daya dorong atau thrust. Pilot dan co-pilot mencoba menghidupkan unit daya cadangan atau APU untuk membantu menyalakan kedua mesin cadangan, namun usaha mereka gagal. Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel Cajo Project. Kali ini Cajo Project bakalan membawakan satu buah tragedi atau kisah yang terjadi oleh pesawat Garuda pada tahun itu ya. Jadi pesawat ini tuh mengalami masalah ketika dia sedang berada di udara gitu ya, karena sebelumnya itu aman-aman aja gitu. Jadi memang masalahnya itu terjadi ketika mereka sudah berada di atas ketinggian gitu ya. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung kita ke kronologi dari ceritanya. Pesawat Garuda Indonesia penerbangan 421 adalah penerbangan domestik yang terjadwal yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang menempuh jarak sekitar 625 km dari Ampenan ke Yogyakarta pada tanggal 16 Januari tahun 2002. Pesawat yang dipakai dalam penerbangan ini adalah Boeing 737 dengan kode registrasi PKGWA. Pesawat ini dibuat pada tahun 1988 dan dikirim pada tahun 1989. Pesawat tersebut adalah pesawat Boeing 737 pertama yang diterbangkan oleh Garuda Indonesia. Saat kejadian, pesawat ini diterbangkan oleh Kapten Abdul Rozak 44 tahun dan co-pilot Heri Gunawan 46 tahun. Pesawat Garuda 421 terbang dari Pulau Lombok di Indonesia sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Menurut informasi yang didapat selama penyelidikan, selama penerbangan dilaporkan cerah. Awal dari ketinggian FL 310 atau kurang lebih 31.000 kaki, mereka memutuskan untuk mengambil rute lain karena mereka melihat adanya badai dalam rute perjalanan yang sudah direncanakan tersebut. Badai itu terlihat dari radar cuaca di dalam pesawat. Analisa dari kotak hitam data penerbangan digital atau DFDR dan gambar yang diperoleh dari satelit NOAA 12 menunjukkan bahwa penerbangan telah memasuki badai sewaktu kru pesawat memulai untuk mengubah rute dari rute normal menuju Yogyakarta. Jadi pas waktu pesawat ini take off gitu, tiba-tiba sang pilot meminta untuk mengubah rute gitu dari yang seharusnya mungkin ke arah barat, beliau meminta untuk memindahkan rute. Namun yang tanpa disadari gitu ya, ketika co-pilot ini meminta rute kepada ATC atau menara pengawas, ternyata pesawat memang sudah memasuki badai gitu. Data satelit menunjukkan pesawat memasuki daerah dengan cuaca buruk sekitar 9:18 waktu Indonesia bagian barat. Cuaca sangat buruk dan badai juga terekam dalam rekaman percakapan di dalam kokpit atau di CVR-nya. Data dari pencitraan satelit atau CVR serta pernyataan pilot menunjukkan sebelum pesawat memasuki kawasan badai, pesawat menuju selatan dan terbang menuju ke celah antara dua badai. Pilot melaporkan bahwa mereka mencoba terbang di antara dua celah yang dapat dilihat dari radar cuaca pesawat. Sekitar 90 detik memasuki awan berisi hujan, pesawat turun di ketinggian 18.000 kaki dengan kondisi mesin dalam posisi idle. Lalu kedua mesin pesawat akhirnya pun mati mendadak sehingga kehilangan daya dorong atau thrust. Pilot dan co-pilot mencoba menghidupkan unit daya cadangan atau APU untuk membantu menyalakan kedua mesin cadangan, namun usaha mereka gagal. Lagi-lagi pilot dan co-pilot juga terus mencoba menyalakan APU-nya selama kurang lebih beberapa menit terakhir gitu ya. Namun tetap usaha mereka gagal gitu. Dan pada saat di ketinggian 8.000 kaki, pilot melihat alur anak sungai Bengawan Solo dan memutuskan mendarat di sana. Pesawat melakukan pendaratan tanpa mengeluarkan roda, dan akhirnya proses evakuasinya pun berlangsung sangat dramatis. Dua pintu dibuka untuk evakuasi. Para warga desa yang berada di dekat tempat kejadian juga turut membantu.
penumpang yang tidak terluka dan barang-barang pribadinya ditampung sementara di rumah kosong warga. Sementara penumpang yang terluka diangkut dengan kendaraan yang tersedia di klinik terdekat. Usai evakuasi, pilot menghubungi Jogja Tower melalui telepon seluler dan melaporkan pendaratan dan lokasi darurat. Tim penyelamat tiba sekitar 2 jam kemudian. Semua penumpang dan awak yang tersisa dibawa dengan selamat ke rumah sakit. Semua penumpang dan awak yang tersisa langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Akibat insiden ini, seorang pramugari tewas karena tersedot keluar pesawat yang disebabkan terbukanya pintu darurat dan 12 penumpang lainnya terluka. Jadi ya menurut gue untuk kejadian ini ya kita banyak-banyak bersyukur juga sih, karena tidak terlalu memakan banyak korban jiwa gitu ya, hanya 1 korban, meskipun ya kita juga turut berduka cita atas meninggalnya pramugari, tapi setidaknya masih banyak korban selamat gitu ya, yang mungkin sampai sekarang masih bisa hidup gitu. Dan gue memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pilot dan co-pilot, karena berkat beliau yang berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil resiko untuk mendaratkan pesawatnya itu di aliran sungai gitu, sedikit banyak menolong atau menyelamatkan para korban gitu ya. Nggak kebayang jika misalkan nggak ada sungai itu gitu, pasti kan mau nggak mau bakalan melakukan pendaratan itu di tanah lapang atau di mana, di sawah gitu ya, yang mungkin resikonya itu malah jauh lebih besar gitu ketimbang mendaratkan di air gitu. Dan gue berdoa kepada korban yang meninggal, semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Akhir kata, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.